Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi bila nyepian mendengar riwayat nang bangaran Ibnu Mas'ud, Ibnu apa lagi? Siapa? Ibnu Abbas, siapa lagi? Ibnuan di dalam istilah sahabat Nabi, maka itu berarti Abdullah tamarannya. Nah itu Abdullah, cuma gara-gara kebanyakan mengarang Abdullah, lalu Abdullah siapa aja? Abdullah anak si Mas'ud. Nah itu, jadi gara-gara di Arab itu banyak mengarang Abdullah, lalu benisbah si Abbah, Ibnu Mas'ud anaknya si Mas'ud. Siapa aja anaknya si Mas'ud? Abdullah. Nah itu tadi, itu cara minang duinya. Kalau kira di Darussalam takone guru siapa aja ngaran Ibnu Mas'ud, ya pinang dulu sudah Abdullah. Nah itu. Ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlisil ilmi, duduk engkau satu mat di majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, engkau kada menulis, kada memingkut akan pulpen, dan kada menulis satu huruf pun, khairun laka min itqi al-raqabah, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, jadi duduk di majelis ilmu satu mat ini dalam istilah logatnya kebanyakan arti sesaat itu ibaratkan memacahi talutup. Jadi talutup pacah, nah itu kan satu mat berarti. Nah, satu mat pada duduk itu lebih baik daripada membebaskan 1000 ikun budak. Wa nazaruka ila wajhil alim, dan engkau memandang kepada wajah orang alim, ai binazri mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. Nah kita memandang kepada wajah orang alim kada karena muar, tapi karena kita ini senang dosilin gitu. Nah khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau sedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Nah, jadi melihat wajah orang alim. Nah itu kita tuh ketujuh di rumah-rumah tuh maandak foto-foto orang alim. Nah itu supaya kita dapat rahmat dengan memandang wajah si dia. Nah, kenapa? 10 kali pian keluar masuk rumah pian nih, di gambar guru sekumpul dapat pahala pian lebih dari sedekah 1000 ikung kuda. Gambar Habib Umar, gambar guru sekumpul nang diandang. Nah itu. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sana, dan engkau memberi salam atas orang alim itu lebih baik bagi engkau daripada beribadah sunnah selama 1000 tahun. Wah, jadi kita memberi salam assalamualaikum ke orang alim, masuk ke rumah orang alim, sidin menjawab, pahalanya lebih dari ibadah sunnah 1000 tahun. Nah ini melajari kita apa ketinggian martabat menuntut ilmu itu. Nah, ini kisah menuntut ilmunya belum orangnya. Nah diantaranya pulang orang yang menuntut ilmu ini mendapat karamat kemuliaan. Mengapa diantara karamat kemuliaan orang tuh hanya menuntut ilmu? Ada 7 karamat nainya dapat. Diantaranya apa? Diampunkan dosa inya dan dosa ibu bapaknya sampai ke atas. Nah jadi untung pada kita duduk-duduk menuntut ilmu, menggugurkan dosa kuitan, nah, menggugurkan dosa keluarga kita. Nah, jadi kadang mencari ilmu aja ternyata padilahnya itu, dan kadang cukup menuntut ilmu. Siapa gerang si Ibnu Mas'ud nih? Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat setia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam ada kisahnya. Jadi Ibnu Mas'ud sidin ini ibaratkan bantal oleh Rasulullah, dan sidin ini ibaratkan sandal oleh Rasulullah. Jadi berhadap Ibnu Mas'ud ini dua Rasulullah, memasangkan sandal Rasulullah bila sidin pulang. Jadi bilanya sidin Rasulullah hendak pulang kemana, umpamanya mengumpati Ibnu Mas'ud ini berhadap dua Rasulullah, bilanya Rasulullah pasang sandal, pasangkan sidin. Nah inilah kehebatan si Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya halus,
khafiful lahmi, kurangnya tipis, daging halus rada urangnya, halus urangnya. Tapi tadi cangkal apa? Cangkal memalaki Rasulullah, memaraki sin ketujuh benar. Nah, bila Rasulullah guring bangun Ibnu Mas'ud. Bila Rasulullah hendak masang sandal dipasangkan oleh Ibnu Mas'ud. Bilanya duduk Rasulullah umpat Ibnu Mas'ud. Nah, ini adalah sahabat setia Rasulullah. Adapun Abu Hurairah itu adalah pembantu Rasulullah ketika di rumah. Nah, hadam Rasulullah ketika di rumah adalah Abu Hurairah. Hadam Rasulullah ketika dalam perjalanan adalah Ibnu Mas'ud. Nah, jadi yang kita ambil adalah menuntut ilmu itu kada cukup, kecuali berkhadam. Man khadama hudiman, bila yang berkhadam ini kena dihadapi. Nah, itu Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin. Hakikat seorang pemimpin adalah khadimuhum, orang yang berkhadam. Presiden, kita melihatnya pemimpin, sebenarnya presiden itu menghadap dua rakyat. Ini mendengar keluhan rakyat. Nah, jadi sidin menghadap dua rakyat. Nah, bahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mendapat kemuliaan lewat menghadap. Di antaranya sidin mengaji dua wali mastur. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mendengar kakaknya mengaji dua wali mastur, hendak dia mengaji. Wali mastur ini sidin apa? Sidin gawiannya menjahit sepatu. Nah, lalu didatangi oleh Imam Ghazali, wahai Syekh, bolehlah ulun belajar buah pian. Ujar wali mastur tadi, aku khawatir ikam kada kawan mengerti apa aku suruh. Ternyata wali tadi bukan belajar kada, cuma hendak menyuruh. Insya Allah ulun kawan apa nang pian suruh, kalau ulun menggawi. Amunnya nang gitu datang ikam ke rumahku. Kayaknya datangi ke rumahku. Di mana masih rumah sidin, datangi sidin ke rumahnya. Ternyata pas sudah sampai di rumah, ternyata ada belajaran dua si wali tadi. Ternyata dia wali tadi bersihkan rumahku di sini. Imam Ghazali kada belajar kada disuruh membersihi rumah. Jadi bersapu-sapu Imam Ghazali dulu masih perguruan tadi belajar baru lagi bersapu-sapu tetap tahi. Ini kada tahu ada keterangannya tahi cacat kah, kotoran apakah, pokoknya kotoran di situ. Ternyata Imam Ghazali ini potongan kayak apa membersih ini ya. Jangan bahasa kita nih cara membersih orang Jawa, orang Banjar ini lain. Nya orang Banjar ini bila membersih aja ada ratik aja. Nya orang Jawa aja lain kan. Bila orang Jawa aja berapa? Bila orang Banjar aja. Rupanya modelnya gaya orang Banjar ya usah kita kau. Begitu ujar seorang syekh tadi. Kan apa ikam anak japai. Begitu disambung oleh syekh tadi. Bersih pakai baju ikam, dipacul Imam Ghazali baju kebesarannya, hendak dilapakan oleh Imam Ghazali. Sudah untung di Imam Ghazali bulik ya ikam, disuruh bulik belajar kada bahadam. Jadi itulah ke rumah guru ini bahadam. Sampai bulik ke rumah, mengapa Imam Ghazali berkomentar? Selama aku datang dari rumah syekh itu, setelah aku sampai ke rumah, aku rasakan kepalaku terasa hilang beban. Dan semuaan masalah yang ada di kepalaku terpecahkan. Kayak Pak. Jadi seakan-akan nur itu timbul di kepala. Kenapa? Karena guru syekh tadi mentarbiyah dua Imam Ghazali menghilangkan kemuliaan. Jadi ternyata menuntut ilmu aja itu kada cukup. Nah, jadi kemunya hendak dapat labihan itu lewat berkhadam. Ini nang digawi Ibnu Mas'ud. Orang nang mengaji dapat alim. Nah, orang mengaji itu dapat alim. Orang nang mengamalkan apa jar gurunya dapat kelebihan. Ngarannya nurul aurat. Nurul aurat itu cahaya wirid. Iya, nang bilanya mengamalkan ini seakan-akan dia dapat kelebihan apa nang ingin rasa itu nurul aurat ngarannya. Sebutin orang nang bahadam dapat karamah kemuliaan. Nah, Imam Ghazali dapat karamah kemuliaan, dibukakan pintu kepala Imam Ghazali, dibukakan pintu akal nur cahaya di kepala Imam Ghazali karena bahadam. Kayak itu.
Jadi bahadam itu luar biasa. Nah, jadi menimbulkan karamah. Jadi jangan jualan limbahnya tahu ilmu bahadam, lalu bahadam berhimat mengharap karamah. Nah, jadi tersalah kita dapat karamah. Jadi jangan mengharap karamah. Yang kita harap adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Rabi sebenarnya kitab Tanqihul Qaul ini membahas tentang ilmu. Jadi kita pulang sambungnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun rahibun mutawwaribun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahidin wari'in wallahu a'lam bis-shawab. Nah, belum halal